Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widianti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Saat ini saya sedang melakukan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebagai dosen pengampu saya, yaitu Bapak Mulyono MM. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Pembahasan. Yang pertama, tujuan sistem informasi. Yang kedua, pentingnya sistem informasi manajemen. Yang ketiga, peranan sistem informasi manajemen. Yang keempat, manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu dan tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Untuk menjadi sistem informasi, maka hasil dari sistem ini harus berupa informasi yang berguna, yaitu harus memenuhi ketiga kriteria: relevan, tepat waktu, dan akurat. Yang kedua, pentingnya sistem informasi manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, para manajer memerlukan informasi. Karena adanya perbedaan tugas, maka informasi yang diperlukan juga akan berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya periode waktu, tingkat ketidakpastian, tipe informasi, dasar kebutuhan informasi, dan bentuk pelaporan. Sehingga dapat dikategorikan bahwa informasi adalah salah satu jenis sumber daya utama dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Munculnya paradigma yang baru, yaitu berupa informasi yang termasuk dalam sumber daya utama organisasi, akan mendorong usaha terhadap manajemen informasi. Perhatian tersebut disebabkan karena peningkatan kompleksitas kegiatan bisnis. 1. Pengaruh ekonomi internasional. Perusahaan-perusahaan besar atau kecil semua terkena pengaruh ekonomi yang dapat bersumber dari belahan dunia manapun. Pengaruh tersebut terlihat pada nilai relatif mata uang tiap negara. Persaingan tingkat dunia globalisasi. Persaingan tidak lagi terjadi dalam wilayah geografisnya, nampak pada nilai impor dari luar negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar negara berupa APEC, AFTA, WTO, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan kompleksitas teknologi. Berbagai macam teknologi dalam kehidupan ini telah banyak diterapkan. Barcode scanner di pasar swalayan, sistem pemesanan penerbangan, automated teller machine atau ATM, closed circuit television atau CCTV, dan di gedung-gedung parkir dan lain-lain. Yang ketiga, waktu yang terbatas. Semua tahap operasi bisnis saat ini dilaksanakan dengan lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga muncul aktivitas pemasaran secara jarak jauh melalui telepon atau telemarketing maupun internet atau e-commerce. Selain itu, dijumpai pula penjadwalan pengiriman material produk agar tiba tepat waktu atau just in time. Yang ketiga, kendala sosial. Pada kenyataannya, terdapat produk dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keputusan bisnis yang hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomis dengan mengabaikan perhatian atau pertimbangan terhadap keuntungan dan biaya sosial. Misalnya, aktivitas perluasan pabrik, pembuatan produk baru, tempat penjualan baru, dan aktivitas serupa lainnya harus juga mempertimbangkan. Yang keempat, peningkatan kemampuan komputer manajemen data dan komunikasi. Tren manajemen data. Yang pertama ditinjau dari segi teknik manajemen. File management dan organization hanya untuk satu aplikasi tertentu. Untuk beberapa aplikasi untuk corporate data file diperlukan database system, perlu dibuat data dictionary, bukan hanya sekedar data definition. Yang kedua ditinjau dari segi pengolahan data. Terjadi pergeseran modal pengelolaan data yang tadinya dilakukan secara tersentralisasi atau terpusat, kini menjadi pengolahan data terdesentralisasi atau pengolahan terdistribusi. Artinya, setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ditinjau dari segi asal data. Berdasarkan asal data yang akan diperoleh, data yang kebanyakan berada dari data internal kini bergeser dengan melibatkan data eksternal.
Yang kedua, ditinjau dari segi jenis usaha. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi. Dengan perkataan lain, yang dulunya hanya 5 melakukan pertukaran data antar organisasi atau unit organisasi, terus meningkat menjadi pertukaran informasi yang merupakan hasil pengolahan data-data. Selanjutnya, bergerak menjadi pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan atau sistem pakar, atau knowledge system atau export system, sehingga akan menjadi intellectual capital. Tren komunikasi. Yang pertama, ditinjau dari luas cakupan. Penyebaran dan sumber informasi yang diolah, dimanfaatkan, dan berasal lingkungan internal organisasi bersifat internal organization. Hal tersebut terus mengalami pergeseran ke arah antar organisasi atau bersifat inter-organization. Sehingga konsep pengembangan sistem informasi akan berbasis komunikasi selain berbasis komputer atau communication based informasi system. Yang kedua, ditinjau dari infrastruktur. Adapun infrastruktur yang digunakan akan bergerak dari berbentuk mainframe ke arah infrastruktur berbasis network. Yang ketiga, ditinjau dari pemanfaatan teknologi. Dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka penerapan sistem informasi berbasis komputer dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT akan terus bergerak. Konsep jaringan setempat atau local area network atau LAN ke arah jaringan yang sangat luas atau wide area network atau WAN. Dengan demikian, aplikasi yang diterapkan akan berbasis web. Selain itu, media komunikasi yang digunakan juga akan terus berubah. Yang tadinya menggunakan media kabel atau cabling, kini bisa berguna media tanpa kabel atau wireless. Ditinjau dari peralatan yang terbuang. Berawal dari komunikasi konvensional yang hanya memanfaatkan peralatan telekomunikasi saja, misalnya telepon atau fax, kini bisa dikombinasikan dengan pemanfaatannya dengan menggunakan juga media komputer sekaligus, misalnya email, pertukaran data, dan lain-lain. Serta juga dengan penambahan peralatan lain yang ada komponen komputer atau microprocessor atau computer based equipment. Yang ketiga, peranan sistem informasi manajemen. Pada awalnya, pemakaian output komputer pada perusahaan adalah pegawai administrasi yang bergerak akuntansi, yang komputernya mekanis melaksanakan aplikasi seperti pembayaran gaji pegawai, pengolahan persediaan atau inventory control, dan penagihan sebagai informasi juga disediakan bagi para manajer, tetapi hanya sebagai output tambahan dari aplikasi akuntansi. Namun, bukan hanya manajer yang memperoleh manfaat dari penerapan SIM. Non-manajer dan staf ahli juga menggunakan outputnya. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para pemakai yang berada di luar perusahaan, yaitu para pelanggan yang menerima faktur dan laporan transaksinya. Para pemegang saham akan menerima cek, dividen, dan pemerintah akan menerima laporan pajak. Tugas manajer secara umum yaitu perencanaan atau planning, yang kedua penataan atau pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penyusunan staff atau staffing, yang keempat pengarahan atau directing, yang kelima pengawasan atau controlling. Seorang manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan dalam ukuran jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian mereka melakukan pengorganisasian untuk mencapai rencana tersebut. Selanjutnya mereka menyusun staf organisasi sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan sumber daya yang ada, mereka mengarahkan untuk melaksanakan rencana. Akhirnya mereka mengendalikan sumber daya penjagaannya agar tetap beroperasi secara optimal. Semua manajer ataupun tingkat atau bidang fungsional melaksanakan fungsi-fungsi atau tugas-tugas tersebut, walau mungkin dengan penekanan yang berlainan pada gambar. Peranan manajer atau menurut Henry Minberg Simomora, impressional roles atau aktivitas antar pribadi, figur atau kepala melaksanakan tugas-tugas seremonial, leader pemimpin memelihara untuk mempekerjakan dan melatih staf serta memberikan dorongan dan motivasi. Liaison atau penghubung menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit, rekan kerja di unitnya dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Informational role atau aktivitas informasi, monitoring pemantau secara tetap mencari informasi kinerja. Disseminator atau pewarta meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya. Spokesperson atau juru bicara meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit pimpinan dan orang sekitarnya. Decisional roles atau aktivitas keputusan. Entrepreneur atau wirausahawan membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit, misalnya pengubah struktur organisasi. Disturbance handler atau pemberes gangguan mampu bereaksi pada kejadian-kejadian tidak terduga.
Resource allocator atau pembagi sumber daya mampu mengendalikan pengeluaran unitnya, menentukan alokasi sumber daya bagi unit bawahannya. Negotiator atau pruning mampu menengahi perselisihan baik di dalam unitnya maupun antar unit dan lingkupnya. Seorang manajer berhasil harus banyak memiliki keahlian. Yang pertama, keahlian komunikasi atau communication skill. Manajer senantiasa berkomunikasi dengan bawahannya, atasannya, orang-orang lain di unit lain dalam perusahaan, dan orang-orang lain di luar perusahaan. Media yang digunakan bisa berupa media tertulis atau lisan. Tetapi manajer memiliki pilihannya tersendiri dan menyusun suatu paduan media komunikasi yang sesuai dengan gaya manajemennya. Yang kedua, keahlian pemecahan masalah atau problem solving sebagai suatu kegiatan yang mengarah pada solusi dari suatu permasalahannya. Selama proses pemecahan permasalahan, manajer tersebut dalam pengambilan keputusan atau decision maker, yaitu tindakan pemilih dari berbagai alternatif tindakan. Pada umumnya, manajer perlu membuat keputusan ganda dalam proses pemecah suatu permasalahan tunggal. Yang keempat yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produksi atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya bawakan. Semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.